Om Swastiastu. Saya Ida Ayu Kementerian Muda, NIM 0581135587, Prodi S1 Akuntansi. Di video ini saya akan membahas perbedaan zaman Brahmana dan zaman Upanishad dalam agama Hindu serta relevansinya buat kita. Ciri zaman Brahmana itu, zaman Brahmana ditandai dalam sentralnya upacara yatnya. Ciri utamanya yaitu kita Brahmana jadi pedoman. Isinya tata cara upacara yatnya detail. 2. Kaum Brahmana berkuasa. Hanya mereka yang boleh memimpin upacara itu, status sosialnya jadi kaku. 3. Tujuan ritual. Tujuannya itu meminta hujan, meminta keselamatan, meminta kesehatan. Terus hubungan dengan Tuhan itu transaksional. Kalau sejajannya itu besar, dewa bakal kasih. Kesannya agama adalah hafalan mantra dan upacara mahal. Rakyat biasa cuma jadi penonton. Karakter zaman Upanishad. Zaman Upanishad terjadi pergeserannya besar. Fokusnya bukan lagi ritual luar, tapi pencarian ke dalam diri. Cirinya itu kitab Upanishad muncul, isinya dialog guru dan murid tentang hakikat hidup. 2. Konsep utama Atman, roh individu, Brahman, Tuhan semesta. Tujuannya sadar bahwa Atman, Brahman, Tatuan Asih, engkau adalah itu. Jalan kelepasan, bukan lewat kobah hewan, tapi lewat jenana atau pengetahuan sejati, seperti meditasi atau hidup etis. Kesannya agama adalah perjalanan spiritual, siapapun bisa capai moksa, nggak harus Brahman. Analisis perbedaan ritualistik dan filosofinya. Jadi bedanya jelas. Di zaman Brahmana itu fokusnya yatnya dan upacara luar. Pelaku utamanya itu udah pasti Brahmana. Terus tujuannya itu berkat duniawi, hubungan dengan Tuhan itu transaksional. Kalau pada zaman Upanishad, fokusnya pada jnana, pemahaman dalam. Pelakunya itu siapa saja yang mau belajar. Tujuannya moksa, melepas samsara. Sifatnya tuh bebas, reflektif, personal. Hubungannya itu menyatu Atman Brahman. Relevansinya dalam praktik modern di Bali. Kedua pendekatan ini masih dipakai di Bali. 1. Relevansinya Brahman. Kita tetap perlu upacara ngaben, galungan, odalan, itu identitas. Ritual bikin kita kompak, tertib, dan ingat leluhur. Tanpa ritual, agama bisa hilang wujudnya. 2. Relevansi Upanishad. Tapi kita nggak boleh kosong. Kita perlu dhamma wacana, kesantian, meditasi pas nyepi itu wujud Upanishad. Kita diajak mikir apa makna bandan ini, apa kuda jujur. Jadi idealnya ritual tanpa filsafat itu hampa, filsafat tanpa ritual itu liar. Contoh, kita membandan saiban setiap hari dan paham itu simbol syukur pada Tuhan sebagai sumber rezeki. Kesimpulan relatifnya, sebagai generasi muda Hindu, pelajarannya jangan cuma ikut upacara karena kebiasaan. Tanya maknanya, jangan cuma filsafat tapi nggak pernah ngayah ke Banjar. Keseimbangan ritual
Dan filsafat itulah warisan Upanishad yang paling mahal. Sekian video saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.